Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah basis data, Bapak Ridwan Setiawan. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar yang berjudul Sistem Pengolahan Laundry Berbasis Web dengan Fitur CRUD. Nah, di sini saya beranggotakan saya sendiri, Rio Cahya Ramadan, dan ada Gina Natarismi Sopuro, dan juga ada Moch Ihsan Ali, kemudian ada Kakak Rizky Ardiana. Nah, lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya, latar belakang sistem laundry yang telah kami buat. Yang pertama, ada usaha laundry berkembang pesat di perkotaan, dan yang kedua, banyak pengelola masih mencatat transaksi secara manual, yaitu buku. Dan yang ketiga, ada masalah kehilangan data, kesalahan perhitungan, dan lambatnya laporan. Nah, solusinya membangunlah sistem informasi laundry berbasis web dengan fitur CRUD untuk membantu operasional usaha laundry skala kecil dan menengah. Nah, jadi kalau manual mah jadi kayak lambat gitu untuk seperti laporan ke atasan kita. Nah, jika kita memakai sistem ini, kita akan lebih simpel, lebih gampang. Jadi otomatis, jadi transaksi tidak perlu menghitung. Jadi gampang lah gitu. Jadi perhitungan pun bisa saja menjadi otomatis. Nah, untuk melaporan ke atasan pun jadi nggak lama gitu. Jadi langsung tinggal screenshot kita kasih ke atasan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya akan proyek kami yang pertama ada merancang dan mengimplementasikan basis data dengan IRD yang benar. Dan yang kedua, menerapkan perintah DDL dan DML melalui dua cara. Yang pertama, manual CMD, dan yang kedua melalui script PHP. Nah, dan yang ketiga, menyediakan halaman web untuk mengelola data pelanggan, transaksi, dan juga pembayaran. Nah, dan yang keempat, menghasilkan laporan keuangan per bulan dan per jenis laundry. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan seluruh fitur kepada dosen pembimbing. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada user untuk login admin, dan yang kedua ada pelanggan. Di sini pelanggan menyimpan data pelanggan. Yang ketiga ada transaksi mencatat sistem transaksi laundry, dan yang keempat ada pembayaran, mencatat pembayaran yang mendukung sistem cicilan. Relasi yang terbentuk adalah pelanggan one to money. Satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, dan satu transaksi bisa melakukan banyak pembayaran. Fitur unggulan di sini adalah kolom total harga di tabel transaksi yang merupakan generated Claumen, artinya dihitung otomatis dari berat kilogram dikali harga per kilogram. Ini menghilangkan kesalahan perhitungan manual. Baik, yang selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem web yang telah kami bangun. Di sini ada halaman login. Kami menggunakan username admin dan passwordnya admin123. Setelah login, kita masuk ke dashboard. Di dashboard ada 4 kartu statistik, ada total pelanggan, total transaksi, total pendapatan, dan transaksi proses. Ada juga panel transaksi perlu diproses dan aktivitas terbaru. Kita masuk ke data pelanggan. Kita bisa melihat data pelanggan dengan ID format PL001 dan seterusnya. Ada juga tombol update dan hapus. Saat hapus, sistem otomatis mengecek apakah pelanggan masih punya interaksi transaksi. Jika masih ada, hapus ditolak untuk menjaga integritas data. Yang selanjutnya, kita coba tambahkan dulu si pelanggan. Kita namanya Nina, alamatnya
Tarogong dan nomor HP-nya. Lalu klik tambah dan akan muncul di bawah ini. Lalu kita ke transaksi. Di sini ID pesanan di format PS001. Kita bisa merubah status transaksi dengan satu klik dari proses menjadi selesai, lalu menjadi diambil. Kita bisa klik ini selesai. Nah, statusnya langsung berubah. Nah, di sini juga ada tambah transaksi yang tadi kita masukkan nama pelanggan. Yang tadi nama pelanggan ada Nina. Dan dia akan nge-laundry karpet misalnya. Tanggal masuknya tanggal 23, misal. Tanggal selesainya 29. Beratnya 2 kilo. Di sini ada pilihan proses. Langsung simpan transaksi. Di sini akan muncul dengan ID pesanan yang baru. Nah, setelah itu kita masuk ke pembayaran. Kita bisa mencatat pembayaran, drop-down hanya menampilkan transaksi yang belum lunas. Kita isi jumlah dan metode. Lalu kita isi yang tadi itu Nina, tanggal selesainya 29. Jumlah bayarnya 40. Kita bisa milih bisa transfer atau e-wallet. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul riwayat pembayaran, akan langsung muncul di bawah. Lalu ada yang terakhir ada laporan keuangan. Di sini terdapat grafik pendapatan per bulan, grafik pie per jenis laundry, dan tabel ringkasan per bulan. Ada juga filter bulan untuk melihat data spesifik. Dan tabel detail transaksi menampilkan sisa tagihan setiap transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk mengakhiri, saya simpulkan. Yang pertama, sistem laundryku telah berhasil menerapkan CRUD pada pelanggan, transaksi, dan pembayaran. Yang kedua, ERD yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan diimplementasikan dengan foreign key. Yang ketiga, eksekusi DL dan DML telah dibuktikan secara manual melalui CMD dan melalui shortcode PHP. Yang keempat, sistem ini memudahkan pengelola laundry dalam mencatat transaksi dan membuat laporan. Kami juga memiliki beberapa saran pengembangan ke depan seperti ekspor laporan PDF, notifikasi WhatsApp, dan pengguna framework Laravel untuk keamanannya.